Terima kasih Anda kembali menyaksikan Muslim Update bersama saya Wanda Dwi Utari. Sebelum kita masuk ke informasi selanjutnya, saya akan sapa terlebih dahulu Ustaz Muhammad Arifin yang sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum Pak Ustaz Arifin, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Wanda. Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah sehat ya Pak Ustaz. Baik, kita langsung saja ke informasi pertama di segmen 2 hari ini, di mana ada informasi video ritual seorang pria menikahi seekor kambing betina. Di Gresik terungkap hanyalah sebuah konten yang dibuat seorang konten creator. Meski dibuat hanya untuk konten, Majelis Ulama Indonesia menilai manusia menikahi hewan adalah haram dan dosa. Pernikahan seorang pria dengan seekor kambing betina di Gresik inilah yang menghebohkan jagat maya dan dikecam warga setanah air. Usut punya usut, video yang dibuat di pesanggrahan Keramat Ki Ageng di Desa Jogodalu itu hanyalah sebuah konten. Iya, konten yang bekerja sama dengan oknum anggota DPRD Kabupaten Gresik itu rupanya sengaja dibuat agar bisa mendapatkan atensi warganet agar masuk ke sebuah akun media sosial. Saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tidak bermaksud sama sekali untuk melecehkan atau menistakan baik agama ataupun budaya. Sekali lagi kita dalam rangka untuk membuat sebuah konten supaya kontennya beliau ini Sanggar Cipta Alam ini bisa dapat like banyak. Sementara meski hanya sebuah konten, MUI Kabupaten Gresik menilai tindakan menikahi hewan adalah haram. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Gresik menyatakan bahwa pertama, bahwa perbuatan tersebut nyata-nyata telah melakukan suatu perbuatan yang haram dan pelakunya adalah berdosa. Tanggapi adanya keterlibatan anggota dewan dalam konten itu, Ketua DPRD Gresik menyerahkannya kepada Badan Kehormatan. Kita punya Badan Kehormatan. Insya Allah nanti Badan Kehormatan segera akan melakukan klarifikasi, bekerja, menggali informasi dan seterusnya. Kalau memang ada keterlibatan anggota DPRD yang kemudian di ruang-ruang publik yang itu mengganggu perasaan utamanya umat beragama ya nanti BK akan terus melakukan kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya. Belajar dari kasus ini, warga pun diminta tidak teledor dalam membuat konten di media sosial. Konten harusnya tetap dalam batasan dan norma dalam masyarakat. Muhammad Khodim melaporkan dari Gresik, Jawa Timur. Astagfirullah, ini hanya demi konten semata namun rela lakukan hal di luar nalar. Semakin canggihnya sebuah teknologi dan informasi harusnya kita juga semakin bijak menggunakannya, bukan menyalahgunakan. Nah Pak Ustaz, boleh beri tanggapannya terkait berita tadi? Terima kasih Kak Wanda ya. Jadi soal nikah itu termasuk cerai yang berkaitan dengan pernikahan itu Rasulullah SAW kan sudah pernah bersabda ya, berpesan kepada kita bahwa main-mainnya nikah dan main-mainnya cerai itu bisa dianggap serius gitu. Jadi ini menandakan bahwa betapa pernikahan itu punya nilai tinggi di dalam Al-Quran, dalam agama Islam, sehingga kita nggak boleh main-main soal nikah, nggak boleh main-main soal cerai. Nah ini kalau boleh saya berpendapat, ini termasuk main-main kan gitu, main-main dalam pernikahan, dan ini saya kira sedikit atau banyak ada unsur pelecehan terhadap agamanya gitu. Ajaran agama yang begitu sakral, pernikahan yang dinilai di dalam Al-Quran sebagai perjanjian yang kuat, bahkan hanya 3, misakon ghalidhon itu disebut 3 kali, yang satu itu pernikahan, yang kedua itu perjanjian Allah dengan Bani Israel, yang ketiga perjanjian para nabi dengan Allah. Itu kan begitu tinggi pernikahan, tapi kenapa kemudian kita bermain-main dengan pernikahan hanya untuk mencari konten semacam ini? Jadi saya kira itu satu dari sisi itu bisa kita anggap ini ada unsur main-mainnya, mempermainkan agama. Nah, yang kedua, apa sih yang kita cari dari hal-hal yang semacam ini? Mau tenar gitu, mau terkenal, banyak follower dan seterusnya. Itu pun ada sedikit kekeliruannya. Karena Rasulullah SAW juga pernah bersabda, janganlah kalian memakai pakaian syuhrah. Pakaian syuhrah itu pakaian yang ganjil atau yang aneh, yang beda sendiri gitu ya, beda dari yang lain, dengan maksud supaya terkenal.
Umpamanya ya baju normalnya orang pakai baju di kancing, ini sengaja dibuka semua. Pokoknya beda deh. Nah, pakaian yang syuhrah begitu dengan maksud untuk terkenal itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Artinya bukan cuma pakaian, tindakan-tindakan kita yang lain dengan maksud supaya terkenal, supaya jadi bahan pembicaraan orang, itu juga sudah perbuatan yang keliru gitu, yang dilarang oleh Rasul. Sebab kita buat apa juga setelah kita terkenal? Apa yang kita rasakan, yang kita banggakan setelah kita terkenal? Toh kita ternyata bukan melakukan ketaatan. Bahwa kemudian kita umpamanya melakukan ketaatan, melakukan hal-hal baik, kemudian dengan sendirinya kita menjadi terkenal, itu soal lain. Ya kan banyak orang-orang yang tadinya juga biasa-biasa saja, tapi kemudian dia dermawan, dia membangun jalan, dia berjasa, dan dengan sendirinya kemudian dia terkenal, dikenal oleh masyarakat, itu soal lain. Tapi kalau kita dengan sengaja melakukan satu tindakan supaya dikenal orang, nah itu termasuk hal yang dilarang. Saya kira itu tanggapan saya ya, Mbak Wanda, terkait tindakan yang semacam ini. Jangan pernah kita main-main lah sama urusan nikah-nikah ini. Ini urusan serius gitu. Walaupun bukan kita hadapi dengan kaku ya pernikahan iya, tapi ya serius dalam arti jangan hanya demi konten terus kita melakukan hal-hal yang aneh semacam ini gitu Kak Wanda. Nah, Pak Ustadz, terlepas dari aksinya yang hanya ingin viral begitu ya, apakah tindakan oknum tersebut ini termasuk perbuatan jahiliyah dan juga menjadi makhluk paling rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas perbuatannya itu, Pak Ustadz? Ya kalau niatnya tidak serius ya, tadi tidak benar-benar kawin dengan binatang, ya tentu tidak termasuk dalam larangan atau dalam laknat yang semacam itu. Sebab memang hukuman bagi orang yang menikah, yang kawin dengan binatang, itu dilaknat oleh Allah itu. Jangankan dengan binatang ya, dengan sesama manusia, kalau sama-sama satu jenis saja itu juga sudah terlarang ya, laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan itu terlarang. Nah, apalagi ini dengan makhluk beda jenis lah itu, yang satu manusia, yang satu binatang, itu sangat terlarang. Banyak itu hadis-hadis yang menyebutkan keharaman perbuatan yang semacam itu. Nah, tetapi ini karena memang tidak diniatkan, tentu Allah Maha tahu niat yang disebut atau yang diniatkan di dalam hati orang yang bersangkutan, tentu Allah Maha tahu. Nah, karena niatnya bukan untuk menikah betulan, saya kira juga belum sampai mendapat laknat yang dimaksudkan dalam hukum-hukum Islam semacam itu ya. Tetapi bahwa ini sudah merupakan salah satu bentuk pelecehan terhadap hukum Islam, itu ya salah satu bentuk pelecehan terhadap moral yang dianut oleh kebanyakan orang di Indonesia ini, itu saya kira juga termasuk. Karena kita harus memahami kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat itu juga tetap dalam koridor kesepakatan moral yang sudah ada gitu ya. Tidak lantas orang bisa melakukan apa saja semaunya karena ada batasannya tentu saja. Kebebasan seseorang tetap dibatasi oleh kebebasan orang lain, hak orang lain. Gitu Kak Wanda.